Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 781. Suken sangat gembira saat melihat Ling Ye memetik buah zodiak. Dia berpikir selama dia terus mengganggu orang-orang ini, Ling Ye akan bisa memetik lebih banyak buah zodiak, dan dia akan mendapatkan lebih dari setengah buah zodiak tersebut. Dia pergi dari sini. Siapa sangka setelah memetik buah zodiak, Ling Ye tidak melanjutkan memetik sama sekali, melainkan berbalik dan lari. Suken sedikit terkejut, dan kemudian dia menyadari bahwa dia sedang dimanfaatkan. Sejak awal, Ling Ye tidak pernah berpikir untuk benar-benar bekerja sama dengannya. Pada saat ini, merupakan pilihan bijak bagi Ling Ye untuk memetik satu buah zodiak saja. Bagaimanapun, dia adalah yang terlemah di antara orang-orang yang bersaing untuk mendapatkan buah zodiak. Meskipun dia menggunakan ramuan untuk meningkatkan kekuatannya secara paksa, setelah efek obatnya hilang, dia akan dikembalikan ke bentuk aslinya, atau bahkan lebih buruk lagi. Titik. Berapa lama lagi kita harus menunggu jika kita masih mempunyai kekuatan untuk tidak berlari saat ini? Ling Ye yakin bahwa selama dia meninggalkan Pulau Pemakaman Buddha, dia akan aman, dan staf pendukung Wu Zong yang ditinggalkan di luar akan bertanggung jawab untuk merawatnya. Pegang rumputnya. Teriak Suken, mengetahui bahwa peluangnya kecil untuk merebut sisa buah zodiak, jadi dia ingin pergi dan menghentikan Ling Ye. Di satu sisi, untuk balas dendam, dan di sisi lain, wajar untuk buah zodiak di tangan Ling Ye. Mendengus. Mendengus dingin datang, diikuti oleh sosok yang mengejar lebih cepat dari Suken. Pria berkemeja putih itulah yang terjerat dengannya. Ling Ye berlari dengan liar tanpa melupakan apa yang ada di belakangnya. Tiba-tiba dia merasakan angin kencang datang dari belakang dan secara naluriah berbalik dengan telapak tangannya. Bang! Dengan sentuhan kedua telapak tangannya, Ling Ye terbang terbalik seperti layang-layang yang talinya putus. Ling Ye juga orang yang kejam, auranya sudah lemah, dan begitu jari kakinya menyentuh tanah, dia memanfaatkan situasi tersebut dan terus mundur. Pria berkemeja putih itu terlihat sedikit murung, seolah terkejut karena tidak bisa membunuh lawannya dengan satu telapak tangan. Namun, pria berkemeja putih itu tidak berniat terus mengejar Ling Ye. Dibandingkan dengan satu buah zodiak di tangan Ling Ye, 10 buah zodiak yang tersisa di pohon anggur di belakangnya jelas lebih penting. Panggilan. Pria berkemeja putih mundur lebih cepat daripada saat dia datang, dan sekali lagi bertarung dengan ketiga Monroe, dengan tujuan membunuh mereka bertiga sendirian. Tepat ketika mereka berempat bertarung sengit, sesosok tubuh menyelinap diam-diam. Itu adalah Lian yang bersembunyi di kejauhan menunggu kesempatan. Awalnya, Lian ingin terus mengamati sebentar, tetapi ketika Ling Ye memenangkan buah zodiak dan pergi, dia tahu dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Bahkan jika satu orang kembali melalui gerbang cahaya giok, kekuatan susunan teleportasi akan sangat berkurang, dan dia mungkin tetap di sini. Oleh karena itu, Ang Li harus mengambil risiko. Teknik nafas naga dapat menurunkan nafas seseorang hingga tingkat yang paling rendah, yang hampir setara dengan tidak ada sama sekali. Titik. Selain itu, mereka berempat bertarung bersama, tapi tidak ada yang memperhatikan Lian. Tepat ketika Lian menyelam di bawah pohon tanaman merambat dan hendak memetiknya, dia mendengar suara datang dari lingkaran pertempuran. Lian, aku akan membantumu menahannya. Cepat petik semua buah zodiak. Lian tidak bisa menahan senyum pahit. Orang yang berbicara adalah Monroe. Setelah mengetahui tentang perampokan Ling Ye, dia memperhatikan pergerakan buah zodiak dan menemukan Lian yang menyelinap masuk dengan diam-diam. Di permukaan, perkataan Monroe memang untuk membantu Lian, namun nyatanya mereka memperingatkan 3 orang lainnya. Jika mereka terus terlibat, mereka mungkin tidak akan bisa mendapatkan buah zodiak. Benar saja, ketika yang lain mendengar apa yang dikatakan Monroe dan melihat Lian di bawah pohon anggur, mereka semua menjadi cemas. Beraninya kamu. Letakkan buah zodiaknya. Jika kamu berani menyentuh buah zodiak, aku akan membunuhmu. Keempat orang itu berteriak, dan mereka semua bergegas menuju Lian. Lian mencibir dalam hatinya. Karena dia berani datang ke sini untuk merebut buah zodiak, apakah dia masih takut dengan ancaman seperti angin? Ada kilatan lampu hijau, dan Lian mengayunkan pedang lampu hijau untuk menebas ke arah pohon anggur. Retakan. Sebuah rotan dipotong, dengan 6 buah zodiak masih tergantung di atasnya. Lian langsung menyeret tongkatnya dan berlari, menyebarkan segenggam manik-manik petir. Lihatlah manik buntur surgawi milikku. Ang Li memimpin dan dengan sengaja menyebut manik buntur sebagai manik buntur surgawi, hanya untuk membuat orang tabu. Ketika Suken mendengar bahwa itu adalah manik buntur surgawi, dia menghentikan langkahnya. Dia bertanya-tanya mengapa Lian memiliki begitu banyak manik buntur surgawi, tetapi dia masih menghindar. Pria berkemeja putih melihat bahwa kekuatan manik petir lebih besar daripada manik petir. Dia telah menghabiskan banyak energi dalam pertarungan dengan Yasha, jadi dia menyingkir. Ketika Monroe dan Wuchong melihat bahwa pria berkemeja putih pun telah menyingkir, mereka tentu saja tidak berani membuat alasan, jadi mereka semua menyerah. Lian memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Huff. Pria berkemeja putih itu mendengus dingin, dan terbang lagi, mencoba merebut tongkat dan 6 buah zodiak di tangan Lian. Lian berjaga untuk waktu yang lama. Setelah melemparkan manik-manik petir, dia mengeluarkan Vajra dan menyuntikkan energi sebenarnya ke dalamnya. Melihat pria berkemeja putih mengejarnya, dia secara alami menghajarnya tanpa ampun.
Pria berkemeja putih tidak menganggapnya serius ketika dia melihat bahwa itu bukanlah manik petir. Dia melambaikan tangannya dan menghancurkan Vajra pada serangan itu, berharap untuk menghancurkannya secara langsung dengan kekuatan dominannya. Bang! Di luar dugaan, bertolak belakang dengan ekspektasi, pria berkemeja putih tersebut tidak hanya gagal menghancurkan Vajra tersebut, namun juga dikalahkan oleh kekuatan dahsyat Vajra tersebut dan langsung mengenai bahunya. Pukulan ini tidak menjadi masalah, pria berkemeja putih itu merasa separuh tubuhnya bukan lagi miliknya, dan dia merasa terkejut. Vajra! Su Ken berseru. Dia tidak menyangka bahwa Vajra, yang dianggap tidak berguna oleh jiwa naga, akan menjadi begitu kuat. Bahkan bisa melukai pria berkemeja putih, dan dia tidak bisa menahan perasaan sangat menyesal. Pada saat yang sama, Su Ken juga mengutuk Lian secara diam-diam, menduga bahwa Lian sudah lama mengetahui cara menggunakan Vajra, jika tidak, dia tidak akan menipu harta ini dari mereka. Ketika Monroe dan Wuchong melihat kekuatan Vajra, mereka pun iri dan ingin merebut Vajra tersebut. Lian mengulurkan tangan dan bergerak, dan Vajra itu terbang kembali seperti benda spiritual. Sekarang yang lain tidak berani bergerak maju dengan gegabah, tidak ada yang mau menerima pukulan seperti pria berkemeja putih itu. Melihat tindakan ini benar-benar mengejutkan semua orang, Lian berteriak, gerbang cahaya giok akan segera ditutup. Jika Anda ingin tinggal atau pergi, buatlah keputusan sendiri. Setelah mengatakan itu, Lian mundur lagi. Kali ini, tidak ada yang mengejar Lian. Pertama, mereka semua takut dengan kekuatan Vajra di tangan Lian. Kedua, jika mereka terus terlibat, mereka mungkin terjebak di pulau pemakaman Buddha. Tidak ada seorang pun yang mau mengambil risiko ini sebelum mereka tahu persis di mana letak pulau pemakaman Buddha. Saat itu, mereka berempat mengambil buah zodiak masing-masing dengan pemahaman diam-diam. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa Lian hanya mengambil 6 buah zodiak. Ia sengaja menyisakan satu untuk setiap orang agar mereka bisa meninggalkan pemikiran dan melepaskan ide untuk mengejarnya. Aduh, aduh, aduh. Dengan 4 suara yang renyah, keempat buah zodiak tersebut masing-masing jatuh ke tangan 4 orang. Mereka berempat saling memandang, dan mereka semua ingin menunggu sampai mereka meninggalkan pulau pemakaman Buddha untuk memutuskan hasilnya, jadi mereka berhenti mengambil tindakan dan bergegas menuju gerbang cahaya giok bersama-sama. Saat ini, Ling Ye telah tiba dan menjadi orang pertama yang melangkah ke gerbang cahaya giok dan menghilang. Seperti yang diharapkan Lian, kilau gerbang cahaya giok dengan cepat meredup saat Ling Ye menghilang, dan itu bisa menghilang kapan saja. Bab 782. Ada beberapa sekoci yang mengapung di laut, Wu Zong, lelaki tua jangkung, Su Xiaomei, pelayan Wuchong, dan pelayan lelaki berbaju putih sedang menunggu di luar gerbang cahaya giok. Selama periode ini, mereka berempat tidak berkomunikasi apapun, dan semua orang memperhatikan dengan cermat perubahan di gerbang cahaya giok. Saat gerbang cahaya giok menyala, sesosok tubuh keluar dari dalam, dan hati semua orang menegang. Ling Ye. Orang tua Wuzong yang tinggi tampak bahagia, dan kemudian dia menyadari bahwa wajah Ling Ye tidak bergerak, seolah-olah dia terluka parah. Dia segera terbang untuk melindungi Ling Ye di belakangnya, dan pada saat yang sama memandang yang lain dengan penuh semangat. Ayo pergi dari sini dulu, kata Ling Ye lemah. Lelaki tua jangkung itu menjawab dengan lembut, mengulurkan tangannya dan menarik Ling Ye untuk melompat kembali ke sekoci. Namun, dia tidak berlayar menuju kapal di kejauhan, malah dia mendayung perahu ke arah yang berlawanan didukung oleh Wu Zong tidak jauh dari sini. Yang lain juga tidak menghentikannya. Pertama, mereka mungkin tidak bisa menghentikannya meskipun mereka mengambil tindakan. Kedua, mereka masih peduli dengan orang yang tersisa. Orang kedua yang keluar dari gerbang cahaya giok adalah Nian Yu, yang paling lemah. Sekilas, dia hanyalah seorang gadis di dunia seni bela diri, dan mereka yang belum pernah berbicara sebelumnya tentu saja tidak akan sopan. Gadis kecil, bagaimana situasi di dalam? Apakah kamu melihat putri kami? Apakah tuan mudaku baik-baik saja? Nian Yu memutar matanya ke arah mereka bertiga, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melayang ke sekoci yang kosong. Pembantu Wuchong tidak mengatakan apa-apa, tetapi para pelayan Xiaoxi dan pria berkulit putih marah. Kedua pria itu mendengus dingin dan masing-masing bergegas menuju Nian Yu, menggunakan gerakan membunuh mereka. Nian Yu tampak tenang, dan menunggu sampai keduanya terbang ke udara sebelum melemparkan dua benda. Itu adalah manik-manik petir yang diambilnya dari Lian untuk pertahanan diri. Itu juga karena keduanya ceroboh dan masing-masing terkena manik-manik petir. Ledakan. Petir menyambar, dan dua api biru masing-masing menyerang Xiaoxi dan pelayan pria berkemeja putih. Karena Xiaoxi pernah dilukai oleh Lian sebelumnya, kekuatannya turun ke level yang lebih rendah. Selain itu, dia tidak siap untuk beberapa saat dan dipukuli hingga menjadi abu oleh api petir bahkan tanpa mengeluarkan teriakan. Pelayan pria berkemeja putih lebih unggul darinya karena tingkat kultivasinya yang tinggi, dan dia menyadari pada saat terakhir bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia melarikan diri tepat waktu dan salah satu lengannya lumpuh, dan jatuh kembali ke perahu aslinya. Pelayan yang berdiri di sekoci lain memiliki ekspresi yang indah di wajahnya. Dia diam-diam senang bahwa dia bukan orang tingkat tinggi dan tidak bertindak impulsif. Pria berkemeja putih menderita kerugian rahasia dan baru saja hendak membalas dendam ketika dia melihat gerbang cahaya giok menyala lagi dan sesosok tubuh melayang keluar darinya. Saudara Li, teriak Nian Yu karena terkejut. Lian melirik dengan dingin dan tahu apa yang terjadi. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya melayang di samping Nian Yu. Pelayan pria berkemeja putih hanya bisa menyerah saat melihat ini, menatap gerbang cahaya giok sambil menyembuhkan lukanya. Nian Yu berperilaku baik dan mendayung menuju kapal tidak jauh dari situ. Lian tidak memiliki bala bantuan lain, jadi dia harus menggunakan kapal ini untuk kembali.
Tentu saja, akan ada banyak pertarungan saat Monroe dan yang lainnya keluar. Begitu Lian dan Nian Yu menaiki kapal, gerbang cahaya giok muncul satu demi satu. 4 sosok keluar dari gerbang cahaya giok hampir pada saat yang bersamaan, dan kemudian gerbang cahaya giok menghilang. Tuan muda, pemilik, paman kedua, Su Xiaomei dan yang lainnya tampak terkejut. Beberapa orang yang keluar dari gerbang cahaya giok juga masing-masing mendarat di sekoci. Wajah Monroe menjadi gelap ketika dia tidak melihat Xiaoxi, tapi dia tidak banyak bicara, dia hanya melihat ketiga rekan lainnya yang pergi ke pemakaman Buddha. Pulau bersama. Su Xiaomei dan Su Ken bertukar pikiran singkat dan menjelaskan pengalaman mereka masing-masing. Yang lain juga menerima laporan itu. Mereka melirik Lian dan Nian Yu di kapal, lalu saling memandang lagi. Sekarang saatnya kita membicarakan buah zodiak. Apakah kamu berencana menyerahkannya atas inisiatifmu sendiri, atau kamu ingin aku melakukannya sendiri? Pria yang berbicara adalah pria berkemeja putih, dia tampak mendominasi saat ini, dan dia siap membunuh siapapun yang tidak berani menurut. Mendengus. Chong mendengus, membuka mulutnya dan melemparkan pil zodiak ke dalam mulutnya, mengunyahnya ke atas dan ke bawah sebelum menelannya langsung ke perutnya. Anda, pria berkemeja putih itu sangat marah hingga tidak bisa berkata-kata. Jika Anda ingin buah zodiak Anda tidak diambil, tentu memakannya adalah keputusan paling bijak. Saat pria berkemeja putih itu sedang marah, Monroe pun memasukkan buah zodiak tersebut ke dalam mulutnya dan mulai memakannya, namun ia memakannya jauh lebih anggun daripada Chong. Su Ken tampak ragu-ragu, terutama karena belum ada yang pernah memakan buah zodiak ini, dan entah apa yang akan terjadi setelah memakannya. Chong dan Monroe termasuk ras alien, tetapi bisakah tubuh manusia benar-benar menahan kekuatan buah zodiak? Namun, melihat pria berkemeja putih menatapnya, keraguan terakhir Su Ken lenyap dan dia menelan buah zodiak di dalam hatinya. Oke, bagus sekali. Pria berkemeja putih itu tertawa marah, mendengus dingin, lalu menelan salah satu buah zodiak dan melemparkan yang lainnya kepada pelayannya. Cek. Chong, orang pertama yang menelan buah zodiak, tertawa aneh, dan kabut hitam keluar dari tubuhnya, mengelilingi dirinya membentuk kabut hitam, yang kemudian melayang di udara. Papa. Serangkaian ledakan datang dari dalam kabut. Tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di dalam, tapi mereka bisa menebak bahwa Chong sedang mengalami semacam perubahan radikal. Buah zodiak ini enak banget. Chong berteriak dengan bangga. Wow. Segera setelah sayap di punggung Monroe mengepak, orang tersebut melayang di udara, dan sayap tersebut menumbuhkan bulu berwarna-warni dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Panggilan. Setelah Monroe mengayunkan sayapnya, orang itu menghilang tanpa bisa dijelaskan, dan kemudian muncul lebih dari 10 meter, secepat teleportasi. Rupanya buah zodiak yang ditelan Monroe meningkatkan kecepatan terbangnya. Paman kedua, bagaimana perasaanmu? Su Xiaomei bertanya dengan cemas tetapi juga penuh harap. Aku. Su Ken ragu-ragu dan berkata dengan sedikit tidak wajar. Sepertinya aku tidak merasakan perubahan apapun. Paman kedua, kamu. Su Xiaomei tiba-tiba berteriak, menutup mulutnya dengan satu tangan dan menunjuk ke arah Su Ken dengan satu tangan. Ada apa denganku? Su Ken bertanya dengan bingung. Paman kedua, kamu memiliki tanduk di kepalamu. Teriak Su Xiaomei. Tanduk. Su Ken kaget. Tidak ada cermin di sekelilingnya, jadi dia hanya mencondongkan tubuh ke air dan melihat. Benar saja, di bayangan air, ada 2 tanduk di setiap sisi kepalanya. Su Ken tiba-tiba teringat bahwa buah zodiak yang ditelannya berbentuk sapi, dan 2 tanduk yang tumbuh di kepalanya adalah tanduk sapi. Saat ini, dia tampak seperti Raja Iblis Banteng di film. Kecuali banyak pasang tanduk, Su Ken tidak melihat adanya perubahan lain, dan merasa sangat tertekan. Kenapa orang mendapat kekuatan atau kesaktian setelah makan buah zodiak, tapi saya baru mendapat tambahan sepasang tanduk setelah makan buah zodiak? Pria berkemeja putih itu tidak bisa melihat perubahan sama sekali. Sebaliknya, lengan pelayannya yang hilang itu malah menumbuhkan lengan lain di tempatnya, mencapai hingga ke tumitnya. Bab 783. Lian berdiri di haluan kapal dan menyaksikan rangkaian perubahan ini dengan matanya sendiri, dan ekspresinya menjadi suram. Nian Yu di samping terlihat semakin cemas dan berteriak dengan suara pelan, Tuan, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita juga ingin memakan buah zodiak? Musuh kalah jumlah, dan kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak sudah besar. Sekarang pihak lain jelas menjadi lebih kuat setelah memakan buah zodiak. Kecuali jika Anda memakan buah zodiak dan melawan musuh, itu mungkin akan berakibat sangat buruk. Jika kamu tidak takut terlihat jelek, makanlah. Lian mengirimkan tongkat itu langsung ke Nian Yu, dengan 6 buah zodiak tergantung di atasnya. Memakan buah zodiak akan membuatmu lebih kuat, yang membuat Nian Yu memiliki keinginan untuk mengulurkan tangan dan mengeluarkan salah satunya dan menelannya, tapi memikirkan tentang 2 tanduk yang tumbuh di kepala Su Ken, dia sedikit ragu-ragu. Belum lagi cewek suka kecantikan, bahkan Lian sendiri mengurungkan niatnya untuk memakan buah zodiak setelah melihat sepasang tanduk di kepala Su Ken. Namun dia tidak akan begitu saja menyerahkan buah zodiak tersebut kepada orang lain. Sekalipun buah zodiak tersebut tidak ada gunanya bagi Anda, namun sangat berharga bagi orang atau benda lain, Anda tetap bisa menukarnya dengan sesuatu yang bermanfaat bagi Anda. Saat Lian dan Nian Yu berbicara dengan suara pelan, perkelahian terjadi di seberang laut. Chong memakan buah berbentuk ular, dan tubuh ular muncul dari kabut hitam. Itu sangat mendominasi, dan sisiknya yang keras membuatnya kebal. Klan Wu sudah bisa berubah menjadi iblis, tapi sekarang setelah mengambil buah zodiak, Chong lebih seperti iblis. Dengan kecepatan teleportasi Monroe, orang lain pada dasarnya tidak menyakitinya.
Suken awalnya mengira bahwa dia hanya memiliki sepasang tanduk tambahan, namun baru setelah pertarungan dimulai dia menemukan rahasia dari sepasang tanduk tersebut. Selama energi sebenarnya dalam tubuh terstimulasi, maka tanduk di kepala dapat membesar dan membesar. Semakin besar tanduk tersebut, maka dapat merangsang potensi tubuhnya, memperkuat tubuhnya, dan meningkatkan kekuatan serangannya. Setiap kali dia memukul, dia memiliki kekuatan untuk mengguncang bumi dan gunung-gunung. Pelayan pria berkemeja putih melahirkan lengan aneh setelah mengambil buah zodiak, dan seluruh kekuatannya berasal dari lengan tersebut. Lengan ajaib ini dapat direntangkan beberapa kali secara instan untuk mencapai tujuan serangan jarak jauh. Pada saat yang sama, kelima jari di telapak tangan seperti cakar yang tidak bisa dihancurkan, mampu mengerahkan kekuatan penghancur yang menakjubkan. Serangan dari orang lain tidak menimbulkan ancaman besar terhadap tubuh iblis Wuchong, namun pelayan ini justru meninggalkan luka pada tubuh iblis Wuchong setelah menyerang dengan cakarnya. Adapun pria berkemeja putih, dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan diam-diam menyaksikan huru hara di depannya. Sejak mengambil buah zodiak, dialah satu-satunya yang tidak melihat adanya perubahan penampilan, namun dia memberikan perasaan yang tak terduga kepada orang-orang. Ang Li berani bertaruh bahwa orang ini lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, saya penasaran tentang bagaimana pria berkemeja putih menyerap kekuatan buah zodiak sambil memblokir reaksi buruknya. Jika cara ini bisa didapatkan, maka Lian bisa memakan buah zodiak tersebut dengan tenang. Pertarungan antara Monroe, Suken, Wuchong, dan pelayan pria berkemeja putih sangat menggemparkan, mengguncang wilayah laut dan menyebabkan orang-orang lemah mundur satu demi satu terpengaruh. Retakan. Buah zodiak dirobek dari pokoknya oleh Nian Yu. Setelah tebu dipisahkan dari akarnya, pemetikannya menjadi lebih mudah. Lian menghela nafas dalam hati saat melihat ini, dan sekali lagi memikirkan kecelakaan yang dikatakan Nian Yu tentang Nian Si. Tampaknya gadis kecil Nian Yu benar-benar khawatir. Jika tidak, dia tidak akan mengambil risiko memasuki pulau pemakaman Buddha dengan begitu banyak buruh, apalagi memakan buah zodiak ketika dia tahu ada efek sampingnya. Akar dari segalanya hanyalah menjadikan diri Anda lebih kuat dan memiliki kemampuan yang cukup untuk mengatasi krisis Nianjia. Setelah memakan buah zodiak di tangannya dalam 2 suap, Nian Yu menatap Lian dengan gugup dan bertanya, "Tuan, ada apa dengan saya? Apakah saya memiliki tanduk atau sesuatu yang ekstra di tubuh saya?" "Gadis kecil, kamu benar-benar beruntung." Lian menghela nafas. Buah zodiak yang dimakan Nian Yu berbentuk kelinci, tidak memiliki telinga besar atau ekor pendek, namun matanya agak merah, seperti baru saja menangis. Selain matanya yang merah, buah zodiak ini juga membawa manfaat yang tidak terduga. Artinya, kulit Nian Yu sepertinya telah dibersihkan, dan kulitnya yang sedingin es begitu murni sehingga sulit untuk dikendalikan. Sayangnya, jika gadis ini besar nanti, dia pasti akan menjadi kecantikan setingkat monster. Saya tidak tahu berapa banyak pria yang akan tergila-gila padanya. Setelah mengetahui bahwa penampilannya tidak jelek, Nian Yu melompat kegirangan. "Kekuatan atau kemampuan apa yang kamu peroleh?" Lian bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kekuatan." Nian Yu mengerang pelan, dan setelah diam-diam menyadarinya, dia berkata dengan sedikit kecewa. "Tuan, saya tidak mendapatkan kekuatan apapun. Paling-paling, saya hanya menembus level kecil." Menembus level kecil, Nian Yu kini memiliki tingkat budidaya seniman bela diri tingkat ke-7. Belum genap sebulan sejak Lian pertama kali bertemu Nian Yu. "Tunggu." Nian Yu tiba-tiba sepertinya telah menemukan sesuatu, dan pada saat yang sama, cahaya merah samar muncul di matanya. Karena mata Nian Yu aslinya berwarna merah, kilatan cahaya merah sulit dideteksi. Tepat ketika mata Nian Yu menemukan cahaya merah, Lian bergoyang dan hampir jatuh ke tanah. Seni kebingungan. Lian diam-diam terkejut. Dia hampir kehilangan kendali sekarang. Untungnya, dia menyadarinya tepat waktu dan menggunakan metode pernapasan peninggalan untuk menstabilkan pikirannya. Gadis kecil itu sebenarnya memiliki kekuatan untuk membingungkan orang, yang merupakan keajaiban hebat dalam pertempuran. Itu juga karena Nian Yu belum benar-benar tahu cara menggunakannya. Begitu dia mengetahuinya, atau ketika kekuatan teknik kebingungan diperkuat di masa depan, bahkan para master dari alam master bela diri dapat dengan mudah ditundukkan olehnya. Saat kekuatan Nian Yu meningkat, semakin banyak master yang tidak beruntung di tangannya di masa depan. "Tuan, apakah Anda baik-baik saja?" Nian Yu segera menyingkirkan teknik kebingungannya dan melangkah maju untuk mendukung Lian. Setelah Lian tenang, semuanya baik-baik saja. Dia melambaikan tangannya dan menatap laut lagi dengan cemas. Pelayannya, Monroe, Suken, dan Wuchong masih bertarung dalam jarak dekat, dan sepertinya mereka tidak akan bisa menentukan pemenangnya untuk sementara waktu. Pria berkemeja putih sepertinya menyadari sesuatu ketika Nian Yu menggunakan teknik kebingungan. Dia menoleh dan melihat sebelum mendengus pelan. "Ada beberapa buah zodiak di sana. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu perjuangkan di sini." Pria berkemeja putih itu berbicara, melambaikan lengan bajunya, dan sekoci di bawah kakinya berlayar menuju kapal seperti anak panah dari tali. Sepatah kata membangunkan si pemimpi, dan 4 orang dalam perkelahian itu tiba-tiba terbangun. Buah zodiak di tangan mereka sudah dimakan satu sama lain, lalu apa gunanya berkelahi di sini? Sebaliknya, Lian masih memiliki beberapa buah zodiak di tangannya, dan siapapun yang lebih ahli bisa mengambilnya. Melihat pria berkemeja putih mendekat, yang lain tentu saja tidak berani membuang waktu lagi, dan masing-masing menggunakan kemampuannya untuk bergegas menuju kapal. Bab 784. Pria berkemeja putih memiliki tingkat kultivasi tertinggi, dan karena dia selangkah lebih maju, dia secara alami adalah orang pertama yang menaiki kapal. Namun, dia berdiri di hadapan Lian tetapi tidak berniat mengambil tindakan.
Alasannya adalah Lian kini diselimuti cahaya keemasan, memegang palu kayu dan ikan kayu yang juga memancarkan cahaya keemasan di tangannya. Dengan kecepatan mencengangkan yang mendekati teleportasi, Monroe menjadi orang kedua yang menaiki kapal tersebut. Hah! Monroe menghela nafas pelan dan berdiri di samping pria berkemeja putih, tapi juga tidak berniat untuk segera mengambil tindakan. Sisa buah zodiak adalah milikku, dan aku ingin melihat siapa yang berani merebutnya dariku. Hah! Warisan Buddha! Wu Chong berteriak dan mendarat di dek kapal. Dia mengerutkan kening saat melihat penampilan Lian. Titik. Su Ken tidak berbicara setelah menaiki kapal, tetapi berdiri di belakang semua orang. Pelayan pria berkemeja putih hanya mengerutkan kening dan berdiri di samping pria berkemeja putih tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Su Xiaomei dan yang lainnya naik ke kapal setelah beberapa saat, dan mengerutkan kening ketika mereka melihat kebuntuan di depan mereka. Lian merasa lega melihat tidak ada seorang pun yang bersemangat untuk mengambil tindakan. Serangan Sonic memang efektif pada semua orang, tapi jauh lebih buruk dari rencananya. Tidakkah menurutmu itu aneh? Kenapa pria berbaju putih ini tidak datang sendiri untuk mengambil buah zodiaknya, tapi memintamu untuk datang bersama? Lian memandang semua orang dan kemudian berbicara. Yang lain kaget saat mendengar ini. Memang tidak ada yang mencegat pria berkemeja putih tadi. Sebagai orang dengan tingkat kultivasi tertinggi di antara semua orang yang hadir, dia bisa saja berlari diam-diam dan merebut buah zodiak dari Lian, jadi kenapa dia berteriak? Bau konspirasi tercium samar-samar, dan semua orang memandang pria berkemeja putih itu. Pria berkemeja putih itu mendengus pelan dan mengabaikannya, sepertinya terlalu malas untuk menjelaskan. Kalau tidak salah, setiap orang hanya boleh makan satu buah zodiak. Lebih dari itu bukan hanya tidak ada gunanya, tapi mungkin juga ada efek sampingnya. Mata Lian tertuju pada pria berkemeja putih dan berkata. Hati semua orang berbinar. Ya, setiap orang hanya boleh mengambil buah zodiak satu kali saja, jika diambil lebih banyak maka akan ada kekuatan yang ditumpangkan. Ia hanyalah seorang pelayan, bagi laki-laki berkemeja putih, ia bagaikan seekor semut. Sepertinya analisa Lian benar. Satu orang hanya boleh makan satu buah zodiak. Laki-laki berkemeja putih sudah memakannya, dan sayang sekali membuang yang satunya, jadi dia memberikannya kepada pelayan. Lelaki berkemeja putih itu mendengus pelan dan berkata, entah apa akibat memakan banyak buah zodiak, tapi jika kamu tidak berani memakannya sendiri, bukankah kamu akan memberikannya kepada orang-orang di sekitarmu? Selain itu, buah zodiak ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Meski tidak dimakan, Anda tetap bisa menukarnya dengan apa yang Anda butuhkan di pasar. Setelah semua orang mendengar ini, mata mereka tertuju pada Lian, penuh keserakahan. Lian menghela nafas secara diam-diam. Dia sudah memperkirakan hasil ini, tapi dia masih ingin mencoba melihat apakah dia bisa meyakinkan orang-orang ini. Lian, jika kamu bersedia memberikan buah zodiak kepadaku, jiwa naga kita bersedia memberikan apapun sebagai imbalannya. Pembicaranya adalah Su Ken, yang muncul dari belakang dan menawarkan pertukaran pendapat. Semua orang sadar akan nilai buah zodiak. Meski tidak bisa memakannya lagi, ternyata masih banyak kegunaan lainnya. Tampan, kita sebenarnya tidak perlu bertengkar. Baiklah, saya masih memiliki benda yang berhubungan dengan agama Buddha. Bagaimana kalau saya tukarkan dengan Anda dengan buah zodiak? Petik 2. Monroe berkata sambil tersenyum, dia sepertinya tidak memiliki ide sedikit pun untuk membunuh seseorang untuk mengambil buah itu. Faktanya, Lian telah mati di hatinya lebih dari 100 kali. Wu Chong tampak ragu-ragu dan berkata, nak, berikan aku semua buah zodiak, dan aku bisa menjanjikanmu keuntungan. Keuntungan. Bahkan tidak disebutkan manfaatnya, itu semua hanya omong kosong. Selain itu, Lian sama sekali tidak mempercayai Wu Chong. Pria berkemeja putih tidak berkata apa-apa dan berdiri di samping, tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Lian melirik pria berkemeja putih dan mengabaikannya. Dia sudah menebak dalam hatinya bahwa pria berkemeja putih membencinya karena pertengkarannya dengan yaksa, dan dia hanya ingin meminjam pisau untuk membunuh seseorang. Oh, aku ingin bertukar denganmu, tapi sayang buah zodiak ini ada gunanya bagiku. Jika Anda rela melepaskan gagasan untuk meminta buah zodiak, bagaimana kalau saya berhutang budi kepada Anda? Petik 2. Ang Li bertanya. Bantuan. Sepertinya kamu menganggap wajahmu sangat putih. Sebuah bantuan bernilai buah zodiak, kata pria berkemeja putih itu tanpa lupa mengipasi angin dan menyalakan api. Wu Chong yang pertama meledak dan berteriak, nak, jangan malu-malu. Cukuplah jika kamu menyerahkan buah zodiak dengan jujur, kalau tidak aku akan membiarkanmu mati tanpa penguburan hari ini. Lian melirik Su Ken dan Monroe. Meskipun keduanya tidak berbicara, terlihat dari mata mereka bahwa mereka berencana untuk merampok. Sedangkan untuk pria berkemeja putih dan pelayannya, jangan dibicarakan lagi. Kedua orang ini tidak pernah memiliki niat baik sejak awal. Lian menghela nafas dan berkata, dalam hal ini, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, jadi ayo kita lakukan. Apakah menurutmu aku tidak berani? Wu Chong yang pertama bergerak dan terbang menuju Lian. Yang lain tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan, tetapi menatap harta karun Buddha di tangan Lian, ingin memahami kekuatan kumpulan harta karun Buddha ini terlebih dahulu. Ledakan. Sesuatu yang mengejutkan terjadi. Lian tidak menggunakan harta karun Buddha, tetapi berdiri di sana tak bergerak, seolah menunggu untuk dibunuh. Namun ketika Wu Chong masih berada 2 meter dari Lian, tiba-tiba terdengar suara keras, dan Wu Chong terpental ke belakang seolah-olah menabrak dinding yang tak terlihat. Ekspresi semua orang menjadi gelap, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Wu Chong tampak sedikit terkejut ketika dia jatuh ke tanah.
Mungkin dia merasa bahkan tidak menyentuh pakaian Lian, jadi dia sangat tidak tahu malu dan meletus seperti gunung berapi. Awan kabut hitam menyelimuti Wuchong, dan kemudian ekor ular bersisik melesat ke arah Lian. Ledakan. Ada juga suara teredam sekitar 2 meter dari Lian, dan ekornya terpental ke belakang. Wuchong tetap menolak menyerah dan mencoba 2 kali lagi, namun tetap tidak membuahkan hasil. Nak, apa yang kamu lakukan? Teriak Wuchong dari balik kabut. Saat ini, Lian tidak lagi memperhatikan Wuchong, melainkan mengalihkan perhatiannya kepada orang lain, terutama pria berkemeja putih. Dari semua orang, pria berkemeja putihlah yang paling tabu bagi Lian. Yang lain sepertinya menyadari sesuatu. Suken dan Monroe dengan ragu-ragu menyerang Lian, tapi mereka juga diblokir sekitar 2 meter dari Lian. Segera setelah itu, Suken dan Monroe berbalik menyerang ke arah lain, dan segera menemukan kenyataan yang kejam. Entah itu lingkungan sekitar atau langit dan bumi, seolah-olah dinding tak kasat mata telah muncul, menjebak mereka di ruang kecil. Pembatasan ruang formasi itu menarik. Pria berkemeja putih menunjukkan cibiran di sudut mulutnya. Bersambung.